Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Farah Rosalinda, mahasiswa Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah kelas 2C Prodi PIAUD. Di sini saya akan membahas tentang pemikiran Mu'tazilah dan Syiah. Pertama-tama saya akan membahas tentang sejarah Mu'tazilah. Bermula ketika Wasil bin Atha pada tahun 700 sampai 750 Masehi menyela jawaban Hasan al-Basri mengenai pelaku dosa besar dengan berpendapat bahwa mereka berada di antara mukmin dan kafir. Wasil dan pengikutnya kemudian memisahkan diri yang secara bahasa berarti i'tazala. Setelah berpisah, aliran ini berkembang pesat di bawah tokoh seperti Abu Huzail al-Alaf, al-Jubai, dan al-Jahiz. Mu'tazilah mencapai puncak kejayaannya pada masa Khalifah Ma'mun dari Bani Abbasiyah, di mana paham ini dijadikan mazhab resmi negara. Pada masa ini, Mu'tazilah memaksakan pendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk. Melalui peristiwa mihnah yang menyebabkan ketegangan dengan ulama tradisional, khususnya Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian Mu'tazilah mengalami kemunduran, yaitu popularitas Mu'tazilah menurun setelah masa Khalifah Al-Ma'mun dan akhirnya tersisi oleh perkembangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dirumuskan oleh Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari. Tokoh-tokoh kunci Mu'tazilah antara lain yaitu Wasil bin Atha, Abu Huzail al-Alaf, al-Nazam, al-Jubai, dan al-Jahiz, dan juga Muammar bin Abbad. Lima ajaran pokok Mu'tazilah yaitu adalah at-tauhid, keesaan Allah yang absolut. Lalu al-adlu yaitu keadilan Tuhan, yakni Tuhan wajib berbuat baik dan manusia memiliki kebebasan bertindak. Lalu al-wa'ad wa al-wa'id, yaitu janji dan ancaman. Lalu al-manzilah bain al-manzilatain, posisi di antara dua posisi, yakni pelaku dosa besar bukan kafir dan juga bukan mukmin. Lalu al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahi an al-munkar, yaitu memerintahkan kebaikan dan mencegah keburukan. Selanjutnya yaitu konsep imamah Syiah. Imamah dalam Syiah adalah doktrin fundamental yang menetapkan kepemimpinan ilahi atas umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, di mana imam dipilih langsung oleh Allah dan berasal dari Ahlul Bait atau keturunan Nabi. Imam dianggap maksum atau suci dari dosa atau kesalahan dan memegang otoritas penuh dalam menafsirkan Al-Quran serta membimbing umat menjadikannya rukun iman. Definisi dan kedudukan imamah adalah pilar pokok ajaran Syiah, sehingga seringkali dianggap setara dengan kenabian dalam hal bimbingan, meski bukan sebagai nabi. Kriteria imam harus dari keturunan Nabi Muhammad SAW, maksum, memiliki pengetahuan ilahi dan ditetapkan oleh Nabi sebelumnya. Peran imam juga melanjutkan tugas Nabi dalam memimpin urusan agama dan sosial, serta menjadi penjaga hukum ilahi. Kelompok 12 imam, mayoritas Syiah yang meyakini adanya 12 imam suci, dimulai dari Ali bin Abi Thalib dan berakhir pada Muhammad al-Mahdi. Pentingnya imamah menurut keyakinan Syiah, dunia tidak pernah kosong dari imam dan keberadaan mereka adalah rahmat Allah untuk menuntun manusia. Perbedaan teologi imam Syiah.
Konsep imamah dalam Syiah adalah prinsip pokok agama yang memandang kepemimpinan umat Islam sebagai jabatan ilahi, bukan sekedar urusan politik. Imam dipilih Allah, maksum, berilmu laduni, dan wajib ditaati sebagai penerus Nabi. Ini berbeda dengan Sunni yang memandang imamah sebagai masalah cabang. Perbedaan teologi Imam Syiah. Yang pertama, pentingnya imamah dalam Syiah, khususnya Imamiyah atau Isna Asy'ariyah. Imamah berasal dalam 5 rukun iman, yaitu tauhid, nubuwah, imamah, adl, dan ma'at. Tanpa mengakui imam, iman dianggap tidak sempurna. Selanjutnya, penunjukan ilahi, yaitu imam tidak dipilih oleh manusia, melainkan ditunjuk langsung oleh Allah melalui nabi atau imam sebelumnya. Ali bin Abi Thalib diyakini sebagai penerus sah utama. Lalu sifat imam, yaitu imam dianggap maksum dan memiliki pengetahuan suci yang diturunkan dari nabi. Lalu keturunan Nabi, imam harus berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Fatimah dan Ali. Terakhir, 12 imam. Kelompok mayoritas Syiah meyakini 12 imam, dimulai dari Ali bin Abi Thalib hingga Muhammad Al-Mahdi yang diyakini masih hidup dalam ghaibah atau kegaiban. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.